Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kembali kita berjumpa pada edisi Renungan Harian yang kita cintai ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita dan penyertaan kita di dalam satu hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersekutu dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Kamis 7 Desember 2023 dari kitab Yehezkiel 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah hal itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel 45 ayat sia. Songono dohatani Tuhan Jehovah, tung na torbang dohamu, ale akka iduk ni Israel. Paholak kamu ma pangarupaon dohot hamagoan, jala ulo kamu ma uhum dohot hatigoran, pasohot tamu ma panosak muna, mangojar-ojar bangsakku, sian partalianna ninna Tuhan Jehovah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang pernah hidup di tahun 80-an pasti mengenal apa yang disebut timbangan ayam. Timbangan itu merupakan alat takar yang biasa dipakai di pasar dengan menggunakan pemberat besi, sedangkan penunjuk keseimbangannya berbentuk seperti kepala ayam yang berhadapan. Khususnya ibu-ibu yang sering berbelanja pasti pernah mempertanyakan timbangannya benar nggak tuh? Sebab sudah menjadi rahasia umum, ada saja pedagang yang tidak bertanggung jawab berupaya untuk mencurangi pembeli dengan berbagai macam cara, mulai dari menambahkan pemberat pada wadah pengukur maupun mengganti barang yang ditimbang dengan barang lain yang sudah dipersiapkan sebelumnya, tentu dengan takaran yang lebih sedikit. Saudaraku, nampaknya kebiasaan ini juga terjadi di kalangan bangsa Israel, dan karena maraknya kebiasaan akan kekerasan dan ketidakadilan, maka Yehezkiel diminta Tuhan untuk menyampaikan teguran keras kepada bangsa itu. Hidup adil dan benar merupakan ciri umat Tuhan, sedangkan keadilan sendiri adalah sifat Allah yang harusnya ada dalam diri setiap orang yang disebut sebagai umatnya. Allah memandang serius hal ini, sehingga penghukuman kepada Israel diberitakan jika mereka tetap mengeraskan hati dan tetap dalam laku bengkok. Saudaraku, dalam kehidupan kita pada masa ini, ketidakadilan dan tipu menipu masih merajalela. Setiap hari kita menemukan korbannya. Mungkin saja ada, yaitu orang yang kita kenal, atau kita sendiri juga yang mengalaminya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Waspada, tentu, agar kita tidak terkena jeratnya.
Namun yang terpenting menurut Yehezkiel, kita sebagai umat Allah harus memiliki sifat yang benar dan adil. Mengapa demikian? Dengan memiliki dan mengembangkan sifat yang benar dan adil, maka kita tidak hanya sekedar menghindari perbuatan tidak terpuji atau menjadi korbannya, tetapi ikut mengembangkan sikap tersebut di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sikap-sikap yang nampaknya sederhana itu sebenarnya kita mulai dari keluarga. Bagaimana kita menanamkan pentingnya sikap yang benar dan sikap yang adil itu kepada anak-anak kita sejak dini. Keteladanan kita akan membantu anak-anak kita memposisikan diri mereka dan menyuarakan sikap itu di tengah lingkungan di mana mereka berada. Misalnya, soal tanggung jawab uang yang dipercayakan kepada mereka, sikap kasih dan kepedulian kepada orang miskin dan yang menderita, serta sikap yang berani mengakui kesalahan dan minta maaf adalah merupakan hal sederhana yang biasanya kita lupakan. Karena itu, sebagai orang tua, kita yang sering membohongi anak atau malah mengajak mereka berbohong untuk sesuatu atau menunjukkan sikap yang tidak benar ketika bersama dengan mereka, hendaknya dihindarkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini adalah hal yang sederhana yang menurut kita, tetapi hal ini merupakan hal yang dapat membentuk karakter bangsa di masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan perlindungan dan memberikan penyertaan, bahkan berkat-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, dan juga keluarga kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, kepada diri kami, dan juga kepada saudara-saudara kami, orang-orang sekitar kami. Tuhan, luputkanlah kami dari segala hal-hal yang jahat, terlebih berikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kami, terutama ya Tuhan di dalam hal keadilan dan juga bersikap benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Dan hari ini kami serahkan kehidupan kami dan perjalanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerangi kehidupan kami, semua pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi, dan juga berkat-berkat yang daripadamu. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan senantiasa kami dalam lindungan Tuhan. Dengarlah doa kami. Amin.